Shalom. Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 23 Februari 2025, yang sayang dalam firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang ke-25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus ya. Saya bersyukur ya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam saya. Dan saya ingin mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang bergereja di tempat masing-masing. Ya, khususnya pada hari ini. Minggu, tanggal 23 Februari 2025. Ya, sehat-sehat selalu. Kembali kepada firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan. Ya, jadi buanglah segala kejahatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Lebih bagus kita berbuat baik daripada berbuat jahat. Ya, jadi segala kejahatan ya, dibuang semua. Ya, tipu-tipu dari iblis, ya, munafik dan sebagainya dibuang semua. Iri, ya. Segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah itu buang semua. Dengki, fitnah, ya. Tidak usah dipakai lagi Bapak Ibu. Ya. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi. Jadi kita harus jadi seperti bayi yang baru lahir. Jadi anggaplah kita hidup seperti bayi yang baru lahir, tidak tahu apa-apa. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, kita harus menjaga ya, apa yang kita bicara. Ya. Karena perkataan kita adalah terpancar kehidupan. Kalau kata-kata yang baik, ya, jaga lidah dan jaga omongan. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jadi kita memperoleh keselamatan. Iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, khususnya hari ini kita gereja. Kita ingat Tuhan kita gereja. Ya, karena 6 hari kita sudah bekerja, hari ini kita stop dulu, ya, gereja dulu baru pulang gereja kerja lagi. Ya, ini luar biasa Bapak Saudara. Hidup di dalam Tuhan nyata. Ya, jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan itu nyata. Ya. Di ayat yang ketiga, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kita hidup dalam Tuhan, kita sudah mengecap kebaikan Tuhan. Firman-Nya, ya, mujizatnya, kita sudah mengecap berkat-berkat Tuhan kasih, jasmani dan rohani, ya, itu kita sudah mengecap semuanya. Tentu kita bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam segala hal. Ya, Bapak Saudara, ya. Di ayat yang keempat, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Jadi firman Tuhan itu hidup. Tuhan Yesus hidup. Walaupun 2000 tahun yang lalu ditolak oleh orang Yahudi, dibuang karena menebus kita, dosa manusia. Dia menggantikan posisi kita. Dia adalah batu penjuru. Ya. Dia hidup. Ya, batu yang hidup. Firman yang hidup. Jadi firman Tuhan adalah hidup Bapak Saudara. Kalau kita membacanya setiap hari. Ya. Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi dihormati di hadirat Allah. Ya, kita dihormati memberitakan firman Tuhan. Ya. Tuhan sudah kasih contoh di Alkitab. Kita tinggal membacanya, selesai sudah. Lakukan.
firman kehidupan. Di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, ya, untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kita hidup, tubuh kita adalah batu kudus, hidup sebagai pembangunan rohani, menjalankan firman Tuhan, kasih tahu firman Tuhan. Tubuh kita adalah bait Allah. Hari ini kita gereja, ya, itu rumah Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ya. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita harus berkenan kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Ya. Baca firman Tuhan, itu setia juga. Ya. Lakukan yang terbaik. Ya. Janji-janji Tuhan akan diberitahukan. Sedangkan hati Tuhan Yesus dulu, ya, baru yang lain pasti datang sendiri. Di ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Jadi batu penjuru yang mahal dari Yesus itu mahal. Ya. Karena dia menyelamatkan kita. Seharusnya kita udah mati duluan, tetapi dia menebus dosa kita. Jadi mahal darahnya. Ya, camkan baik-baik itu. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Jadi bagi siapa yang percaya kepada firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan. Disayang-sayang, dibela. Makanya Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berarti Tuhan membela kita. Banyak serangan-serangan, ya, cobaan, tantangan, banyak musuh dan sebagainya, Tuhan membela kita. Karena kita hidup di dalam pihak. Ya, firman-Nya sudah jelas, Roma 1 ayat 38. Kemudian di ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi perantau, ya, kita harus jauhi diri dari keinginan-keinginan duniawi, ya. Ya, keinginan-keinginan daging. Ya, kita harus menjauhi diri, menjaga diri yang benar. Keinginan daging misalnya rokok, judi, dulu saya begitu, dan lain sebagainya. Ya, mabok, minum, ya, itu. Jauhi semua itu. Ya, ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya menjaga diri yang benar. Sehat, ya, kalau sehat ya berhenti semua. Rokok, ya, berhenti. Minum-minum arak, berhenti kalau mau sehat. Kembali kepada firman Tuhan. Ya. Di ayat yang ke-16, hiduplah sebagai orang merdeka. Jadi kita hidup sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita jangan salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Galatia 5 ayat yang pertama, kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Jangan menjadi perhambaan. Jadi pergunakanlah itu sebaik mungkin. Jangan disia-siakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kejahatan-kejahatan mereka, tetap hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kita hidup sebagai hamba Tuhan. Cari posisi yang benar. Nanti Roh Kudus arahkan kita, Tuhan arahkan kita. Apa maunya Tuhan? Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya. Jangan waktu hidup maju terus, jangan tolak belakang. Pandang Yesus, jangan pandang manusia. Di ayat yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat yang 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi dulu kita tersesat seperti domba, sekarang kita kembali kepada pemelihara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah gembala kita adalah domba. Dia pasti memperhatikan kita. Tidak mungkin kita tersesat, ya, asal kita sungguh-sungguh hidup di dalam lahir baru dan tak bercacat celah, takut akan Tuhan. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 23 Februari 2025, di 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga ayat 25. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.